Jadi begini Bapak Ibu sekalian, apa tuh namanya, ketakutan atau anxiety itu ya, tidak lepas dari peran kekurangan atau mungkin keadaan di mana tubuhnya atau pencernaannya kekurangan mineral, ya. Mineral-mineral mikro yang dalam jumlah kecil, yang mineral tadi itu ternyata menjadi bahan baku untuk dibuatnya hormon-hormon kebahagiaan dalam tubuh kita. Jadi saran saya pada keadaan seperti ini gampang sebenarnya, lagi-lagi gampang insya Allah diistilah ya. Jadi anxiety itu link to atau link to deficiency. Jadi anxiety atau kecemasan itu berhubungan apa dengan defisiensi dari mineral-mineral mikro. Ya, maka mineral-mineral mikro itu bisa kita temukan di mana? Di dua jenis ya tumbuhan yang sering saya sebut yaitu rempah dan lintang. Tapi nanti caranya adalah cari satu pilihan tiga mungkin ya, tiga atau dua jenis rempah rimpang, yang satu hidup di tanah, dalam tanah, satu lagi hidupnya di atas tanah. Maksudnya gimana? Kalau mungkin kunyit kan dalam tanah tuh, ya, jahe kan dalam tanah. Nah, serai kan di atas tanah. Ya, serai itu kan tumbuh di atas tanah. Jadi satu di atas tanah, satu di bawah tanah. Nah, itu nanti apa tuh namanya, nggak usah dicuci, nggak usah direbus ya, dicuci bersih saja, diambil lalu diiris-iris ya, apa tuh namanya, diiris-iris tipis lalu dimasukkan dalam air, ditunggu sampai 6 jam sampai terekstrak dengan sempurna. Ya, jadi sama kulit-kulitnya juga dikonsumsi. Jadi kunyit misalkan dibersihkan saja, kemudian nanti diiris-iris tipis ya, kemudian serai juga ya, setelah dicuci bersih ya, lalu dimasukkan dalam air, ya. Tidak perlu dipanaskan ya. Lalu nanti tambahkan madu secukupnya di situ, dan itu bisa diganti-ganti resepnya ya, bisa pakai jahe, nanti bisa pakai jahe serai ya, atau mungkin kunyit jahe serai juga bisa ya. Kalau memang ada kecenderungan tubuhnya tidak cocok pada herbal-herbal tertentu, misalkan terus saya kalau setelah minum kunyit misalkan perut saya sakit, melilit, atau saya keringan, pilihannya dua, Anda jangan minum kunyit lagi, atau kunyitnya Anda ganti ya, kunyitnya diganti, atau kunyitnya malah diturunkan dosisnya. Biasanya cuma minumnya satu telunjuk misalkan, ya setengah telunjuk aja. Nah, itu salah satu caranya ya. Nah itu semua berarti kalau saya campurkan beberapa jenis rimpang atau rempah dalam jumlah atau dalam ragam yang banyak, boleh nggak? Boleh aja. Contoh mungkin gini, kunyit, temulawak, jahe, misalkan itu kan 3 jenis tuh. Terus ditambahkan lagi mungkin dengan misalkan tadi ada serai, mungkin Anda tambahkan dengan misalkan kapulaga, misalkan Anda tambahkan dengan misalkan sedikit kayu manis atau cengkeh. Nah itu juga boleh tuh. Nah itu mulai dirutinkan saja. Mereka nih Bapak Ibu sekalian punya kemampuan yang spektakuler yang Allah berikan pada mereka, yang Masya Allah ya, itu memang mineral yang dihasilkan atau didapatkan itu kecil ya, dikit sekali, tapi sangat-sangat krusial gitu kan dalam apa tuh namanya, memberi manfaat ke tubuh kita. Ya, demikian juga tadi dengan orang-orang yang anxiety ini ya, itu salah satunya juga coba mulai konsumsi mineral-mineral atau makanan-makanan yang tinggi kalsium atau tinggi mineral alkalinya, seperti kurma, kacang-kacangan, pistasiu, itu juga tinggi mineral alkalinya, atau apa tuh namanya, mineral seperti kalium, kalsium, magnesium. Nah itu juga bisa membantu ya. Kurma ya, kacang-kacangan itu juga bisa. Samping itu ya tadi jangan lupakan probiotik ya. Mulai rutin kan minum probiotik yang bisa dicampurkan ke rempah atau rimpang tadi, atau Anda langsung minum sendiri saja boleh. Campurkan air, campurkan madu, itu insya Allah juga akan sangat membantu. Ya itu mungkin saran saya, dan boleh juga ditambahkan ya dengan air tajin dan juga boleh insya Allah. Kurangi makan daging mulai sekarang. Daging boleh kita makan tiap hari. Kalau saya sih tidak menyarankan ya makan daging ya tiap hari kalau saran saya. Karena dalam daging itu ada namanya nitrosamin. Nitrosamin itu kalau masuk ke tubuh kita dengan pengolahan pencernaan kita itu lama-lama dia akan memicu. Jadi orang yang banyak makan daging ya, terutama daging-daging hewan darat, ya potensi mereka untuk kena kanker lebih besar. Buah-buahan, sayur-sayuran juga mengandung nitrosamin, tapi reaksinya ketika masuk di badan itu beda. Makanya hewan-hewan buas, kalau mereka, yang saya baca dalam sebuah buku, kalau mereka memangsa hewan-hewan herbivora, yang mereka makan pertama kali apa? Bagian perutnya. Dia butuh enzimnya. Bahkan harimau itu setiap tahun katanya ada ritual dia makan rumput.
pernah saya dapatkan video itu, jadi harimau itu 1 tahun sekali makan rumput gitu. Manusia ya, jadi kalau mau mengurangi resiko kanker, Anda tidak akan dapatkan antioksidan pada daging, nggak dapat. Saya tidak mengajarkan Anda vegetarian ya, karena Islam tidak vegetarian, karena Nabi makan daging ya. Tidak, saya pun tidak, saya makan daging ya. Tapi kalau imbangan antara daging yang mungkin kalau boleh saya kasih komposisi atau perbandingan, ya dominans sayur sama buah daripada dagingnya gitu. Mulai sekarang salah satu saran saya untuk memboost up testosteron pada laki-laki itu, ada 2 tumbuhan yang Anda makan, atau mungkin ada 2 ciptaan Allah untuk yang Anda makan. Yang pertama habatus sauda, yang kedua kunyit. Itu dibikin ya, ibu-ibu bikinnya, bapaknya habatus sauda sama kunyit di slice, dipotong-potong gitu, kasih air panas, buka kapsul habatus sauda, masukin ke situ, kasih madu. Itu insya Allah akan memboost up testosteronnya, membuat testosteronnya membaik kembali lah. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan puasa. Bagusnya, yang pernah saya baca, ada seorang profesor mengatakan kalau laki-laki itu mau memboost up itu maksudnya menaikkan kadar testosteronnya, puasanya 24 jam. Puasa 24 jam ini maksudnya apa? Makan, kita puasa sunnah biasa aja, oke? Tapi dia nggak makan, yang dia minum aja, air putih, teh hijau, kopi pahit, nggak ada masuk kalori di situ. Maka nanti lemaknya di badan dia akan dibongkar oleh tubuh dan muncullah hormon-hormon yang kategori hormon anabolik. Anabolik hormon itu hormon yang membangun, termasuk nanti dia akan memboost up testosteron juga. Jadi laki-laki itu obat kuatnya adalah hidup sehat. Obat kuatnya tanda kutip ya. Kemarin saya ngisi di daerah Penggilingan, itu salah satu panitia itu cerita ke saya, dokter, benar sih kata dokter, dia bilang, kenapa setelah saya kurangi ini, makan ini, saya stop, ternyata Masya Allah tiap hari bergairahnya luar biasa, kata beliau. Tiap hari loh. Sampai katanya isinya kelabakan melayani dia. Ibu-ibu, ya, kalau Anda mau bisa melayani suami dengan baik, salah satu caranya adalah khitan wanita. Itu cara untuk membuat Anda selalu merasa seperti gadis nanti. Khitan wanita itu. Kalau Anda belum menopause bisa. Kalau sudah menopause, nasib. Bahkan saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, subhanallah, ibu ini sudah menopause, tapi dia cerita ke saya kita karena udah deket gitu kan. Dia cerita ke saya, kemampuan dia dalam melayani suami masih seperti gadis. Luar biasa kan? Ya nggak kayak orang zaman sekarang, karena kebanyakan tepung, kebanyakan gula, kebanyakan lemak. Yang laki-laki ketika melayani istrinya baru sebentar mulai, udah bang